Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema Bersatu dalam Tuhan. Bapak Ibu, pada hari Minggu yang kemarin firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 mengingatkan kita untuk berdoa dengan keyakinan yang teguh, bahkan memperhatikan kehidupan doa kita, dan kita juga diajak untuk hidup dalam doa. Maka dari itu, marilah kita boleh terus-menerus berdoa kepada Bapa, berbincang-bincang dengan Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 memperlihatkan pada kita mengenai Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga sewaktu Yesus berada di bumi. Secara khusus dalam bagian ini Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Orang percaya di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil ataupun melalui kesaksian para murid Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau demikian, maka pada hari ini pun kita diberitahu bahwa kita sebagai orang percaya jauh sebelumnya Yesus sudah bawa di dalam doa. Sungguh suatu sukacita yang besar sekali bagi kita sekalian bahwa Yesus benar-benar menaruh perhatian kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga Yesus harus membawa setiap orang percaya di dalam doa khusus. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa yang menjadi pokok doa dari Yesus berkaitan dengan orang-orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 ini. Ternyata dalam perikop ini kita dapat mengetahui bahwa pokok doa Yesus bagi semua orang percaya adalah supaya semua orang percaya menjadi satu ataupun bersatu. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata doa Yesus ini juga merupakan kerinduan kehendak daripada Yesus bagi semua orang percaya yang ada di muka bumi ini untuk bersatu, untuk hidup di dalam kesatuan. Meskipun denominasinya berbeda, liturginya berbeda, cara beribadahnya berbeda, semua orang percaya harus bersatu. Sebab kata satu di sini bukan merujuk pada satu denominasi, kata satu di sini bukan merujuk pada satu liturgi ataupun satu cara beribadah, melainkan satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Dan tidak hanya itu saja, dalam jemaat pun meskipun beda latar belakang keluarga, beda bahasa daerah, beda budaya, beda pekerjaan, beda pendidikan, semua orang percaya yang ada dalam jemaat tersebut harus bersatu. Sebab dasarnya adalah satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Bapak Ibu bisa baca bahwa ternyata di situ menegaskan hal yang berkaitan dengan kesatuan jemaat. Semua orang percaya sama-sama satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah datang ke bumi, mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, semua orang percaya sama-sama satu iman. Semua orang percaya sama-sama satu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua orang percaya sama-sama satu Allah dan Bapa dari semua.
Inilah yang menjadi dasar agar semua orang percaya di seluruh bumi harus bersatu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan antar sesama orang percaya itu dapat diwujudkan bila setiap orang percaya mau mengikuti petunjuk Tuhan di dalam firman-Nya. Seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana Yesus menekankan, menyampaikan kepada semua orang percaya untuk saling mengasihi. Memang hidup saling mengasihi sangat susah untuk dilakukan. Maka dari itu Yesus pun mencantumkannya dalam pokok doanya yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-23. Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa mencurahkan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi setiap orang percaya. Dan dengan kasih Bapa inilah orang percaya dapat saling mengasihi. Orang percaya dapat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Orang percaya dapat saling menolong, saling mendoakan, saling menanggung beban, saling menasehati, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih lagi, dengan kasih Bapa yang diterima, dengan kasih Bapa yang dialami dalam kehidupan setiap hari, orang percaya akan sabar terhadap sesamanya. Orang percaya akan memaafkan, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Orang percaya pun akan lemah lembut. Bahkan orang percaya pun akan dimampukan untuk mengendalikan diri. Bahkan orang percaya juga akan berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membangun terhadap sesama orang percaya. Dan tidak hanya itu, orang percaya juga akan rendah hati dengan menganggap orang lain lebih utama. Bapak Ibu, berkaitan dengan rendah hati, kita bisa teladani dari pribadi Yesus. Yesus sungguh mengasihi manusia. Yesus sangat mengutamakan keselamatan orang banyak. Maka dari itu Yesus merendahkan dirinya. Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bahkan lebih lagi, Ia mati di atas kayu salib untuk keselamatan orang banyak. Hal ini bisa kita ketahui dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, setiap orang percaya harus bersatu dengan cara saling mengasihi, merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan semua orang percaya harus bersatu dengan saling mengasihi, dengan merendahkan hati adalah supaya menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Bahkan dunia, orang lain juga percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, mari kita renungkan bersama-sama akan hal ini. Jikalau sesama orang percaya tidak saling mengasihi, jikalau dalam kehidupan sesama orang percaya justru saling membenci, saling mengejek, saling memojokkan, saling merendahkan, hidup egois, dan menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain, bukankah ini akan menjadi contoh teladan yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar? Orang lain akan menganggap apakah itu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah seperti itu hidupnya sehari-hari? Mari kita renungkan bersama-sama ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kita sebagai sesama orang percaya, marilah kita bersatu. Marilah kita saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya, sehingga ini juga boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini sebagai orang percaya dimanapun kita berada, kita merayakan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yesus naik ke surga untuk memerintah. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita pada hari ini. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan
Yohanes 14 ayat yang kedua yang berbunyi, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ya, memang benar bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga, asal kita tetap memegang teguh kepercayaan kita kepadanya, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan terlebih khusus dalam masa COVID ini yang membuat kita begitu tertekan, yang membuat kita begitu lemas, yang membuat kita begitu bingung, kita ditantang oleh Tuhan Yesus. Apakah kita akan tetap setia atau tidak? Marilah kita boleh bersama-sama tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam situasi yang tidak nyaman ini. Marilah kita terus boleh memegang teguh akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita juga boleh mengandalkan Tuhan Yesus senantiasa, sehingga suatu saat nanti ketika kita boleh berpulang, kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal, yaitu surga. Pada hari ini juga Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita diingatkan kembali untuk bersatu. Di dalam kehidupan bergereja kita di GKPB Bukit Doa Nusa Dua, marilah kita juga bersatu. Apapun latar belakang kita, budaya kita, bahasa daerah kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Sebab kita semua sama-sama satu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sama-sama satu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketahui bahwa kita semua adalah anggota tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita hanya fokus berpusat kepada satu kepala saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersatu dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Marilah kita juga boleh saling menolong, saling menghibur, saling menasehati, saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan marilah juga kita boleh sabar terhadap yang lainnya. Bahkan kita juga boleh memaafkan jikalau ada orang yang membuat kesalahan terhadap kita. Selain itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, berdoalah, mintalah kepada Bapa kita yang ada di surga, agar Bapa juga boleh terus-menerus mencurahkan kasih-Nya, kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita juga boleh mau mentransfer segala kasih kebaikan Bapa kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam masa COVID ini, marilah kita juga boleh bersatu di dalam kasih untuk membantu meringankan beban sesama kita. Berkaitan dengan hal ini, kita GKPB Bukit Doa Nusa Dua dari dalam gereja, bahkan beberapa jemaat juga sudah terlibat untuk membantu saudara dan saudari kita sesama anggota tubuh Kristus. Kita boleh saling membantu, sebab memang demikianlah yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Di dalam firman-Nya dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja atas terjadinya keseimbangan dalam gereja Tuhan di tempat ini, di GKPB Bukit Doa Nusa Dua di dalam masa COVID ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa GKPB Bukit Doa Nusa Dua juga tergabung ataupun bersatu dengan gereja-gereja Tuhan di Bali di bawah naungan Musyawarah Pelayanan Umat Kristen Kabupaten Badung. Gereja-gereja Tuhan ini membantu jemaat Tuhan yang ada di seluruh Badung ini berkaitan dengan kebutuhan hidup di dalam masa COVID yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam masa COVID ini sebagai sesama orang percaya, marilah kita bersatu. Dan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, marilah kita juga boleh bersaksi dengan berbagi, dengan menolong orang-orang di sekitar kita, baik yang sesama orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita, perhatikanlah tetangga kiri kanan kita. Dengan demikian dunia ataupun orang lain melihat, mengenal, bahkan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, subtema dalam bulan misi Pentakosta tahun 2020 ini adalah jangan takut, bersatulah dan bersaksilah dengan kuasa Roh Kudus. Maka dari itu, marilah kita bersatu di dalam Tuhan dengan saling mengasihi dan merendahkan hati. Marilah kita juga bersatu di dalam Tuhan untuk menyaksikan Yesus Kristus yang hidup di dalam kita sebagai orang percaya. Selanjutnya, jadilah saksi Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tahun 2020. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita.